yang dapat mensucikan seseorang itu adalah karena taubat dan amal-amal soleh yang dia lakukan. Ya. Bila terkadang ada keterkaitan dengan pensucian dengan tanah pekuburan itu, maka itu sebenarnya adalah karena amal-amal soleh seseorang itu yang memang dilipat gandakan pahalanya. Karena pekuburan yang terletak di tempat yang mulia, itulah yang menyebabkan kemudian punya pengaruh terhadap itu, sehingga dosa-dosanya akan diampuni. Jadi bukan karena tanahnya atau penguburannya, tapi semata-mata karena amal yang dilakukan oleh orang itu. Tetapi perhatian kita untuk satu tempat atau lokasi juga perlu dipertimbangkan agar kemudian sesuai dengan petunjuk bahwa di pekuburan orang-orang soleh, di pekuburan orang-orang muslim, maka itu adalah termasuk kebaikan yang kita usahakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan amal itu menjadi utama adalah karena dilihat dari waktu dan lokasi tempatnya. Jadi salah satu yang ditetapkan agama dalam menentukan apakah amal itu utama atau tidak itu adalah karena memang waktu dan lokasi tempatnya yang memang ditunjukkan oleh nas-nas bahwa itu adalah utama. Contoh misalnya waktu yang utama untuk kita bermunajat kepada Allah, salah satunya disebutkan adalah di sepertiga malam terakhir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke muka bumi untuk kemudian mengijabah siapa yang berdoa, siapa yang beristighfar akan diberikan ampunan, siapa yang punya hajat akan diberikan. Itu waktu. Allah juga yang kemudian melalui kabar dari Rasulullah SAW yang memberikan pandangan kepada kita bahwa kita hari-hari ini adalah berada di hari-hari terbaik dalam satu tahun. Allah juga yang kemudian memilih juga hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam, dan itu adalah waktu-waktu yang kemudian memang punya pengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Begitu juga dengan lokasi dan tempat. Jadi banyak ajaran agama yang kemudian melalui nas-nas Quran maupun hadis itu yang menyebutkan tentang keutamaan negeri Mekah, Madinah, negeri-negeri Syam, lalu juga termasuk tempat lokasi ketika kita sholat itu jauh lebih baik di masjid daripada di rumah dan sebagainya. Nah, memilih waktu dan lokasi tempat ini harus cerdas, karena memang berdasarkan nas-nas dalam Quran maupun hadis harus kita ketahui bersama, sehingga ketika kita melakukan amal memang menjadi jauh lebih baik di pandangan Allah karena kita memilih waktu, lokasi dan tempatnya. Namun sebelum kita jelaskan lebih dalam tentang itu, saya ingin menyampaikan ada satu pertanyaan kepada seorang syekh tentang wasiat. Bagaimana pendapat syekh tentang seorang yang berwasiat jika dia nanti mati minta dikuburkan di satu tempat pilihannya, apakah harus dilaksanakan atau tidak? Ada orang yang kemudian berwasiat, engkau mon mate kupurake dia. Jadi apa pendapat ulama tentang pertanyaan misalnya ada orang yang berwasiat
kalau dia mati dikuburkan di satu lokasi atau satu tempat pilihannya, apakah itu harus dilakukan oleh ahli waris? Maka kemudian Syekh ini menjawab, pertama, harus diketahui alasannya kenapa orang ini memilih tempat kuburannya itu. Bila dia memilih tempat kuburannya itu dengan alasan yang baik, masuk akal, maka boleh dilaksanakan. Sedangkan jika justru tempat pilihan wasiatnya itu adalah tempat yang tidak baik atau di pekuburan non muslim padahal dia muslim, maka jangan diikuti wasiatnya. Saya ingat di Malang itu ada seorang kakek yang berwasiat, nanti kalau mati saya kuburkan di dekat istri saya. Padahal istrinya itu kemudian meninggal dalam keadaan sebagai non muslim. Dia di akhir hidupnya lalu kemudian masuk Kristen, lalu mati dalam keadaan sebagai seorang non muslim, lalu dikuburkan di pekuburan orang-orang non muslim. Nah, suaminya ini masih cinta sama suaminya, masih cinta sama istrinya yang sudah meninggal, tapi dia muslim terakhir hidupnya. Dia berwasiat, nanti kalau aku mati kuburkan di sebelah istriku. Tentu wasiat seperti ini tidak boleh dijalankan, karena di pekuburan orang-orang Islam itu tidak boleh kemudian ditaruh di pekuburan orang-orang non muslim. Jadi wasiatnya tidak boleh diikuti. Jadi kalau wasiat itu memilih tempat kuburan itu masuk akal, baik, maka silakan dijalankan. Tapi kalau kemudian itu justru tidak baik atau di pekuburan non muslim padahal dia muslim, maka jangan diikutkan. Kemudian pertimbangan kedua jawaban dari Syekh itu, selain alasannya, yang kedua yang dicari adalah sulit apa tidak, menyulitkan apa tidak bagi ahli waris. Jika kemudian wasiatnya itu akan membebani dengan biaya besar atau kemudian membuat susah, maka kemudian jangan diikuti. Tapi kalau kemudian itu tidak menyulitkan, tidak membebani, maka lakukan wasiat itu. Karena bila justru menyulitkan dan tidak ada kemaslahatan, maka tidak perlu untuk dilakukan. Jadi bapak dan ibu bolehlah berwasiat, atau boleh tidak usah repot-repot, terserah nanti mau dikuburkan di mana itu kan. Tapi ini bagi yang ahli waris. Di dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu bab tentang memilih tanah untuk pemakaman, secara umum beliau sebutkan bahwa pemakaman yang ditempati orang-orang soleh, ditempati orang-orang baik, di mana saja, maka itu adalah pemakaman yang baik. Jadi asalkan ini sudah dikenal bahwa ini adalah pekuburan yang baik, ini tempatnya orang-orang soleh, ini tempatnya orang-orang baik, maka itu semuanya adalah sama. Namun jika kita melihat nas-nas yang kemudian menyebutkan keutamaan sebuah tempat atau lokasi, seperti misalnya hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi SAW bersabda, man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman mata biha. Barang siapa yang mampu untuk meninggal dunia di kota Madinah, maka wafatkanlah di sana atau mintalah kemudian di sana, karena aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Itu hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Jadi kalau berdasarkan nas ini, ada memang keutamaan tempat atau lokasi ya. Kemudian berdasarkan itu juga, maka Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid ini yang
keduanya ini termasuk di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, telah membuat janji jika keduanya itu wafat untuk dibawa dari lembah ke pekuburan Baqi di Madinah. Jadi mereka berdua minta dikuburkan di Baqi. Mereka minta dikuburkan di sana. Dan hal itu karena keutamaan yang ada di sana, di kota Madinah, ya, di pekuburan Baqi. Nah, ini yang pertama. Tetapi juga ada riwayat dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, dia berkata, aku tidak suka untuk dikuburkan di pekuburan Baqi. Aku lebih suka dikuburkan di tempat yang lain. Apa alasannya? Karena aku takut mengeluarkan tulang-tulang orang soleh ketika kemudian tanahnya kemudian diuruk untuk kemudian jadi tempat ketika mati. Aku takut mengeluarkan tulang orang-orang soleh, atau takut juga nanti berdampingan dengan orang fajir yang aku tidak tahu. Dan itu sama di tiap tanah pekuburan muslim. Lalu dia menunjukkan bahwa pekuburan di tanah suci bukan sebuah keharusan, karena terkadang manusia lebih memilih untuk dikuburkan di sebuah tempat bersama dengan kerabatnya, saudaranya, atau tetangganya, bukan karena sebuah keutamaan lokasi atau tempat untuk menentukan derajat. Pekuburan itu punya pengaruh terhadap seseorang. Nah, dua hal yang tampaknya berbeda ini oleh Imam Al-Qurtubi itu dalam At-Tazkirahnya itu yang saya baca itu menyebutkan bahwa, mengingatkan buat kita bahwa tanah pekuburan itu tidak mensucikan seseorang. Jadi karena tanahnya begini lalu mensucikan, tidak. Tanah pekuburan itu tidak mensucikan seseorang. Yang dapat mensucikan seseorang itu adalah karena taubat dan amal-amal soleh yang dia lakukan. Ya. Bila terkadang ada keterkaitan dengan pensucian dengan tanah pekuburan itu, maka itu sebenarnya adalah karena amal-amal soleh seseorang itu yang memang dilipat gandakan pahalanya. Karena pekuburan yang terletak di tempat yang mulia, itulah yang menyebabkan kemudian punya pengaruh terhadap itu, sehingga dosa-dosanya akan diampuni. Jadi bukan karena tanahnya atau penguburannya, tapi semata-mata karena amal yang dilakukan oleh orang itu. Tetapi perhatian kita untuk satu tempat atau lokasi juga perlu dipertimbangkan agar kemudian sesuai dengan petunjuk bahwa di pekuburan orang-orang soleh, di pekuburan orang-orang muslim, maka itu adalah termasuk kebaikan yang kita usahakan. Kita paham bahwa kalau sedikit berbicara tentang kuburan itu, bahwa pekuburan itu adalah merupakan awal menuju akhirat. Jadi pintu gerbang akhirat itu yang pertama adalah kuburan itu. Sehingga kalau Sayyidina Utsman bin Affan itu suka berdiri lama di atas kuburan itu, jadi setiap ikut di pekuburan beliau tidak cepat-cepat pergi, jadi agak lama berdiri. Kemudian beliau suka menangis, suka menangis kalau sudah selesai penguburan. Ini khusus Utsman bin Affan ini yang punya kebiasaan begitu, suka berdiri lama di atas kuburan ketika juga ikut dalam penguburan. Sampai kebiasaan ini ada yang bertanya kepada Utsman bin Affan, engkau, aku lihat jarang menangis ketika mendengarkan pidato khutbah tentang surga dan neraka, tapi kenapa engkau menangis kalau berada di pemakaman gitu? Jadi kalau Utsman bin Affan ini kebalikannya ya. Beliau ketika khutbah tentang surga neraka yang menjelaskan tentang dahsyatnya siksa neraka misalnya, itu biasa saja, kelihatan biasa.
Beda dengan kita kan, di acara-acara tertentu kemudian nangis semuanya. Kalau di pekuburan ketawa-ketawa semuanya, senyum-senyum pulang gitu. Kalau Utsman bin Affan enggak. Jadi kalau Utsman bin Affan ketika ada pidato ceramah yang ya biasa saja dia, tapi giliran dia ikut di mengantar ke kuburan, Utsman ini punya kebiasaan menangis. Selesai itu berdiri lama, sehingga kemudian ketika ditanya, kenapa engkau begitu gitu kan, lalu Utsman bin Affan menjawab, karena aku ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwal manazil akhirah, fa in naja minhu faman ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanja minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Qala wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma ra'aitu mandaran qad illa al-qabru afda'u minhu. Aku ingat, karena aku ingat, katanya Utsman bin Affan itu, karena aku ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah tempat permulaan akhirat. Jika dia selamat darinya, maka apa-apa sesudahnya akan lebih mudah baginya. Dan apabila dia tidak selamat darinya, maka apa yang sesudahnya akan lebih berat baginya. Dan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan dari alam kubur. Itu hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita selesai mengubur mayat atau jenazah itu untuk berdiri sejenak, berdoa, memohonkan ampunan terhadap yang meninggal dengan ketetapan hati, meminta agar diberikan ketetapan hati, diberi keteguhan hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaghfiru li ahikum wasalu lahu bitasbit fa innahu al-an yus'al. Mintakan ampun bagi saudara kalian dan mohonkan agar dia diberi keteguhan, sebab saat ini sedang ditanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhil ummah tubtala fi kuburiha falaula ala tadafanu la da'utullah ayyusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu summa aqbala alaina biwajhihi faqal ta'awwadu billah min adzabin nar qalu na'udzu billah min adzabin nar faqal ta'awwadu billah min adzabil qabri qalu na'udzu billah min adzabil qabri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umat ini akan diuji di dalam kuburnya. Seandainya kalau bukan karena kalian saling menguburkan, niscaya aku berdoa kepada Allah agar berkenan memperdengarkan kepada kalian siksa kubur seperti yang aku dengar. Kemudian beliau berbalik menghadap kami dan bersabda, berlindunglah kepada Allah dari siksa neraka. Para sahabat kemudian mengatakan, kami memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Lalu kemudian Nabi juga mengatakan, berlindunglah kalian dari siksa kubur. Maka kami berkata, kami berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Maka Nabi SAW juga mengajarkan dalam di tasyahud akhir kita doa yang riwayat dari Abu Hurairah itu, idza tashahhada ahadukum falasta'id billah min arba' yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Nah, sekedar mengulang, di dalam syarah akidah wasatiyah itu juga dijelaskan hikmah mengapa Allah tidak menampakkan atau memperdengarkan siksa kubur bagi manusia. Pertama, karena untuk menguji keimanan. Jadi menguji keimanan, karena ini masalah gaib. Karena kalau kemudian ditampakkan, maka semua akan menjadi takut. Semuanya akan tidak diuji imannya kalau sudah dengar itu.
Jadi kalau dengar siksa kubur mungkin masjid-masjid rame terus, tasbih-tasbih terus diputar, ngaji terus. Karena setiap pulang dengar kuburan menjerit-jerit, semuanya pada siap-siap. Jadi tidak diuji imannya. Kan ini kan masalah keimanan ya, hal yang gaib. Ada itu, tapi kemudian tidak diperdengarkan untuk menguji iman kita. Karena kalau diperdengarkan beda nanti rasanya. Yang kedua, untuk menutupi aib jenazah. Jadi kan kita di dunia ini disuruh untuk saling menutupi aib, maka ketika jenazah itu pun meninggal, ya ditutup aibnya. Karena kalau kemudian habis dikubur terus dengar dijerit-jerit, ruwa seksal ruwa, kita juga malah mengejek orang yang sudah meninggal, dan tentu itu sebuah keburukan ya. Kalau orang sudah meninggal itu tidak usah dibahas, tidak usah dibicarakan itu. Jadi ketika ada orang meninggal, ya sudah selesai. Jadi ketika dibicarakan begini, sudah, Allah sudah. Jadi bukan ranah kita, itu sudah ranahnya Allah. Itu bagian dari kebaikan kita untuk tidak membicarakan aib orang yang sudah meninggal. Nah tentu ketika siksa kubur itu tidak ditampakkan, ya untuk menutup aib jenazah itu. Bayangkan kalau kemudian mau dilihat, nanti setiap ada orang mati ditungguin di situ. Ada siksa. Oh bagus itu kan. Nah ketika kemudian sering didengar, beberapa setelah meninggal malah justru jadi aneh gitu. Dan berikutnya untuk memberi ketenangan pada keluarga mayat. Jadi biar keluarganya juga tenang. Kalau kemudian jadi bahasan sudah mati malah terus didengar, malah keluarganya malah jadi tidak tenang karena dibicarakan orang begini, itu tidak boleh. Nah untuk memberi ketenangan pada keluarga jenazah, maka siksa kubur pun itu tidak diperdengarkan. Kemudian yang terakhir itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, karena Allah mengetahui bahwa manusia tidak akan mampu melihatnya. Karena jika ditampakkan, manusia akan jadi trauma, tidak akan jadi enak hidup. Jadi bayangkan kalau kebetulan rumahnya dekat kuburan, gak enak itu, tidak enak makan, tidak enak tidur, tiap hari mendengar begitu. Jadi inilah hikmahnya kemudian siksa kubur itu kemudian tidak diperdengarkan. Menjadi penting gambaran umum yang sudah sering kita dengar, idza wudi'atil janazah wahtamalaha rijal ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghairu salihah qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan walau sami'ahal insan la su'ika. Ketika jenazah itu telah diletakkan, diusung oleh orang-orang di atas pundak-pundak mereka, jika dahulu dia orang baik, orang soleh, maka dia akan berkata, segerakan aku, segerakan aku. Namun jika dahulu dia bukan orang soleh, dia berkata, duhai celaka aku, kemana kalian akan membawaku? Suaranya itu terdengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Karena seandainya manusia mendengar itu, tentu dia akan pingsan. Jadi semuanya mendengar, yang nggak mendengar cuma manusia. Ya kalau mendengar mungkin yang mau dibawa ke kuburan tidak jadi. Dan di dalam kubur itu ada himpitan, ada jepitan yang tidak seorang pun yang bisa selamat darinya. Nabi SAW bersabda, inna lil qabri doqtah lau kana ahadun najian minha lanaja Sa'ad bin Mu'ad. Sesungguhnya di dalam kubur itu ada himpitan. Seandainya ada yang selamat dari himpitan itu, maka Sa'ad bin Mu'ad lah orang yang pantas selamat darinya. Ini menunjukkan bahwa memang di kuburan itu ada yang namanya himpitan yang kemudian akan meremukkan itu ya, meremukkan itu. Dan Sa'ad bin Mu'ad ini termasuk sahabat yang masuk dalam jajaran sahabat yang dikabarkan akan masuk surga lebih awal, as-salasuna al-mubasysyiruna bil jannah itu ya, sampai ketika kemudian disebutkan itu Nabi SAW bersabda,
lamadilu Sa'ad bin Mu'adz fil jannah khairun min hadza. Ketika ada orang yang bawa sutra yang bagus itu, lalu kemudian Nabi menyatakan, sungguh sapu tangannya Sa'ad bin Mu'adz nanti di dalam surga lebih bagus dari ini. Nah, inilah bentuk kabar yang kemudian diawalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu kemudian kita memahami kalau begitu bahwa persoalan ketika kita menentukan bagaimana amal itu menjadi utama itu adalah karena kita juga melihat waktu itu, waktu dan lokasi. Nah, waktu ini tadi sudah saya sampaikan, misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, dan itu Allah sendiri yang kemudian memilih dan menentukan 4 bulan haram itu. Ketika memberikan penafsiran terhadap Quran surat At-Taubah ayat 36 itu, minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, itu menukil pendapat Imam Qatadah bahwa sesungguhnya Allah memilih apapun dari makhluknya. Dia memilih malaikat dan utusan-utusannya, memilih rasul-rasulnya. Jadi terserah Allah. Nah, kok yang dijadikan rasul kok no misalnya, kok yang dijadikan ini, ya Allah itu. Allah yang berkuasa tentang itu, yang berkehendak dan memilih makhluknya. Jadi Allah juga yang memilih waktu-waktu yang terbaik itu, termasuk diantaranya adalah bulan Ramadan dan termasuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Allah yang kemudian memilih dan menentukan itu. Allah juga yang menentukan hari Jumat. Allah juga yang kemudian memberikan kabar. Allah yang kemudian menentukan Lailatul Qadar itu kapan, sebagai bagian dari waktu-waktu yang utama itu. Nah, kalau di kitabnya Syekh Hanafi Al-Mahlawi itu menulis kitab Ayyamullah, hari-hari Allah. Hari-hari Allah itu didasarkan pada surat Ibrahim ayat 5, an akhrij qaumaka minadz zulumat ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Jadi keluarlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Jadi mengingatkan. Jadi waktu-waktu yang dipilih Allah itu menjadi utama itu untuk mengingatkan ada peristiwa-peristiwa penting di sana. Jadi misalnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, hari Jumat, hari ketika Allah kemudian menciptakan Adam, hari terbaik dalam sepekan itu, hari ketika Allah menyelamatkan kekasihnya Ibrahim dari pembakaran, hari tatkala Allah mengajak bicara Nabi Musa, ada kelahiran Isa. Itu hari-hari yang kemudian dipilih, termasuk diantaranya adalah waktu di 10 awal Zulhijjah ini. Dan yang menjadi menarik, puncaknya adalah nanti puasa Arafah itu ya. Sebelum Idul Adha, puasa Arafah itu fungsinya itu, pahalanya itu adalah menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Kalau Asyura 10 Muharram itu menghapus dosa setahun sebelumnya. Ketika ditanya kepada Ibnu Qayyim itu memberikan pendapat tentang kenapa berbeda, kenapa kalau puasa Arafah itu pahalanya 2 tahun, 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya, sedangkan Asyura itu cuma 1 tahun sebelumnya ya, padahal sama-sama 1 hari. Pada motivasinya jangan sampai meninggalkan puasa Arafah. Jadi dengan logika apa orang itu kemudian tidak puasa? Kebodohan apa yang kemudian dia lakukan sampai kemudian tidak puasa? Dengan 1 hari puasa dia bisa membebaskan dosanya 1 tahun sebelumnya dan sesudahnya, sedangkan Asyura 1 tahun sebelumnya. Nah, apa jawaban dari Ibnu Qayyim yang beliau sampaikan? Kenapa berbeda sama-sama 1 hari? Pertama, karena puasa Arafah itu berada di 2 bulan mulia. Jadi bulan Dzulhijjah itu kan diapit 2 bulan haram lain, yaitu bulan Dzulqa'dah dan Muharram. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi alasan pertama hikmah beliau kemukakan karena puasa Arafah itu di 9 Dzulhijjah itu berada di apit 2 bulan haram. Jadi bulan Dzulqa'dah dan bulan Muharram. Yang kedua, karena
puasa Arafah ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, puasa Dzulhijjah ini 9 Dzulhijjah, bukan seperti Asyura. Kalau Asyura itu sudah sebelumnya, ya, sebelumnya sudah dipakai sebagai puasa yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu juga, sehingga kemudian wajar kalau bisa menghapus setahun sebelumnya dan sesudahnya, tidak seperti Asyura. Itu bagian dari hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, kenapa kemudian puasa itu yang dipilih Arafah itu 2 tahun itu. Lalu ada lagi yang bertanya, misalnya ini logika-logika bukan manusia, karena kalau manusia itu kan suka ambil untung. Kita ini kalau bisa ngambil banyak keuntungan. Orang secara bisnis saja kan minta keuntungan. Ya, tapi kenapa kalau masalah urusan akhirat dipertanyakan? Contohnya misalnya, kalau nanti aku sudah puasa 9 Dzulhijjah, dosaku, ya dosa-dosa kecil itu kan sudah terhapus setahun sebelumnya. Lalu apa gunanya puasa Asyura yang kemudian menghapus dosa setahun? Kan sudah dihapus. Nah, maka jawabannya adalah, kita ini kan sebenarnya logikanya tidak ada orang yang kemudian sudah punya rumah, sampean ditawarkan rumah, ya tidak apa-apa, mau juga. Punya rumah lagi di sana diberi, mau juga manusia itu. Itu sifat manusia. Tapi kenapa kemudian urusan akhirat kemudian engkau tak puasa Asyura lah, mari lah, Dzulhijjah, Arafah mari, engkau setahun sudah dihapus. Nah, kenapa kemudian nilai kemanusiaannya pada saat di akhirat itu tidak diambil keuntungan? Harusnya kan berpikirnya seperti itu. Jadi jawabannya, hikmahnya sebenarnya ketika kita puasa Asyura, padahal sudah puasa 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah itu, maka pertama, bahwa puasa yang kita lakukan belum tentu itu sempurna. Belum tentu sempurna. Mungkin masih ketika puasa di Arafah itu masih ada kehilafan atau kesalahan sehingga puasanya tidak sempurna. Maka kalau kita puasa lagi nanti di 10 Muharram akan menyempurnakan itu. Dan kalaupun puasa Arafah yang sudah kita lakukan udah sempurna, udah bagus, kita jaga diri dari dosa, dari maksiat, kita melakukan ketaatan, maka puasa yang kita lakukan di Asyura itu justru akan menambah derajat dan tingkatan kita ketika kita sudah puasa lagi. Maka tidak ada kemudian pikiran-pikiran kan sudah dihapus, tidak ada. Manusia itu punya keinginan untuk jauh lebih dari itu. Nah, berbeda kemudian dengan masalah tempat atau lokasi. Memang kalau lokasi atau tempat itu ada yang memang tempat yang disebutkan oleh nas dalam kemuliaan dan keutamaannya, tetapi ada juga tempat yang ditunjukkan oleh nas tentang keutamaan ketika beramal di satu tempat itu, sehingga menjadi berlipat ganda pahala. Contoh misalnya, tempat yang ditunjukkan oleh nas tentang keutamaan dan ketika kita beramal di satu tempat itu, misalnya masjid. Jadi masjid ini dijadikan tempat sholat yang wajib, ya, untuk kemudian kita melakukan berjamaah, ya. Karena sudah disebutkan di dalam banyak hadis bahwa orang yang sholat di masjid itu lebih utama. Jadi artinya lokasi atau tempat pemilihan sholat itu utama. Ketika itu sholat wajib itu dilakukan di masjid, karena memang lokasi dan tempatnya sudah ditentukan di dalam banyak hadis. Ada banyak yang sudah sering kita dengarkan, bagaimana keutamaan-keutamaannya tidak kita sebutkan lagi di situ. Jadi ketika kita ke masjid, secara umum jalan kita ke masjid itu sudah punya nilai. Berbeda ketika kita di rumah. Ketika jalan itu pun kita melakukan banyak zikir, itu sudah kesempatan. Sampai di masjid kita punya keutamaan untuk sholat tahiyatul masjid, qobliyahnya juga. Ketika di masjid kita punya kesempatan untuk berdoa kepada Allah antara azan dan iqamah. Orang yang menunggu azan dan iqamah ini akan selalu diamini oleh malaikat. Ada banyak keutamaan-keutamaan. Ini menunjukkan lokasi atau tempat itu menjadi penting untuk kita juga pilih. Nah, misalnya di masjid itu, masjid yang utama itu adalah Masjidil Haram, ada Masjid Nabawi, kemudian Masjidul Aqsa dan Masjid Quba.
Sedangkan tempat itu adalah di Makkah, di Madinah dan negeri Syam. Saya ingin sampaikan sedikit saja tentang yang Masjidil Haram ya. Jadi kalau di Masjidil Haram itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hadza khairum min alfi salat fi ma siwa illa al Masjidil Haram." Salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, itu lebih baik dari 1000 kali salat di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Jadi yang pertama itu adalah Masjidil Haram. Jadi berdasarkan hadis ini tampak bahwa orang yang salat di Masjid Haram itu adalah 100 kali lipat di masjid yang lain. Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi. Hadis yang tadi saya sampaikan itu bahwa Masjid Nabawi itu menempati ranking kedua berikutnya keutamaan salat di dalamnya. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa, karena itu adalah masjid yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah, kemudian juga Masjid Quba. Ini berdasarkan hadis dari Sa'al bin Hanif radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang keluar menuju masjid ini, yakni Masjid Quba, lalu salat di dalamnya, maka pahalanya seperti pahala umrah. Jadi berdasarkan hadis-hadis ini memang lokasi itu menentukan. Jadi inilah nas-nas yang menentukan itu. Ada juga yang kemudian nas yang menunjukkan keutamaan, kemuliaan satu tempat, misalnya adalah Mekah. Jadi kalau baca kitab tentang negeri-negeri akhir zaman itu, nah, salah satunya adalah Mekah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha." Jadi negeri haram itu adalah negeri yang aman, suci, dan Nabi Ibrahim berdoa tentang itu ya. Ada Masjidil Haram di Mekah itu, karena ada Masjidil Haram di Mekah itu. Kemudian tempat haji dan umrah, tempat bertahannya iman nanti di akhir zaman. Nanti kalau berbicara tentang eskatologi itu, tentang akhir zaman itu, salah satunya adalah tempat bertahannya iman nanti di akhir zaman itu di Mekah. Dianjurkan kita juga mengunjungi Masjidil Haram untuk beribadah di dalamnya. Itu berdasarkan hadis. Kemudian yang kedua Madinah, negeri yang baik, innaha thayyibah ya. Negeri yang haram, aman dan suci juga adalah Madinah. Ahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi ilal Madinah wa qala innahu haram. Amin. Juga disebutkan pahala salat di Madinah ya, keberkahan Madinah 2 kali lipat keberkahan Mekah ya. Karena itu juga ada Anas bin Malik pernah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ij'al bil Madinah di'fa ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan di Madinah ini 2 kali lipat daripada keberkahan di Mekah. Madinah itu juga seperti taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudah min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu ada raudah, ada taman surga di situ. Nah, inilah kemudian memberikan gambaran, memang disebutkan di situ, termasuk juga negeri-negeri Islam. Artinya ketika kita melakukan ibadah, amal soleh, maka perhatikan juga waktu-waktunya. Waktunya diperhatikan, termasuk waktu-waktu sekarang ini adalah waktu terbaik. Orang yang cerdas kemudian menggunakan dengan sebaik-baiknya. Waktu-waktu itu juga menentukan, termasuk juga lokasi dan tempat. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita lakukan dengan kecerdasan, kita memilih waktu dan lokasi tempat sesuai dengan apa yang sudah digambarkan agama, sehingga nanti apa yang kita lakukan menjadi utama dan berlipat ganda pahalanya, karena kita berada di satu waktu yang terbaik, satu tempat, lokasi yang benar ketika kita memilih, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan karena benar dalam memilih dan tepat di dalam menentukan ibadah yang kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.